Mulai dalam 3, 2, 1. Beberapa sanggahan yang akan saya berikan kepada tim oposisi yang dimana di sini ada suatu klaim yang menurut saya ini justru membantu poin kami. Yang pertama dari poin pembicara kedua mereka yang berbicara bahwa di sini apabila ada kasus manipulasi data dan sebagainya, dia bilang adanya pengawasan orang tua. Di sini itu kontradiktif dengan apa yang telah ia katakan sebelumnya, yang dari mana apabila mereka yang dimana di sini orang-orang ini sangat amat desperate, dia nggak punya kayak orang tua yang bisa membantu mereka misalnya untuk melakukan hal itu. Jadi dari mana pengawasan dari orang tua itu bakal ada dari awal argumentasi mereka, bukan? Itu suatu hal yang sangat kontradiktif ya, bukan? Di mana mereka berkata bahwa adanya pengawasan orang tua, namun sebelum itu dia mengatakan bahwa orang-orang ini tidak dilihat oleh orang tua aja dan sebagainya. Itu satu poin sanggahan yang akan saya berikan. Lalu saya di sini ingin memberikan suatu hal yang dimana di sini poin dari tim oposisi, mereka terlalu hidup di dalam dunia fantasi mereka, yang dimana mereka sangat amat mengeset goal yang sangat amat tinggi, yang dimana mereka berkata bahwa pandangan terhadap suatu fisik bisa dihilangkan di sisi mereka. Kami percaya itu tidak akan dapat terjadi. Karena apa? Karena itu suatu hal yang pure, itu bukan suatu hal yang sangat amat bergantung pada ekspektasi mereka saja. Itu bukan dunia fantasi mereka, karena itu adalah karena mereka terlalu main di skenario terbaik mereka. Mengapa kami percaya mereka bermain dalam skenario terbaik mereka? Saya akan memberikan beberapa poin di sini. Di sini kita harus mengetahui bahwa di dalam mosi ini kita harus dituntut bagaimana kita berpikir sebagai seorang feminis, bagaimana kita akan memperjuangkan hak wanita, memperjuangkan dari segi perlindungan dan sebagainya. Di sini pertama saya akan memberikan poin pertentangan terkait sebelum masuk itu, di sini saya akan memberikan suatu gambaran bagaimana seberapa besar aktif penggunaan aplikasi online ini yang ada di status quo. Di sini kami mengetahui bahwa banyak orang yang menggunakan aplikasi ini dan adanya juga penyalahgunaan yang terjadi. Apa bentuk penyalahgunaan yang terjadi? Banyak di sini kasus, kalian bisa buka Instagram. Banyak orang-orang kita lihat di sini anak umur 17 tahun yang masih SMP, dia di sini keluar rumah, habis itu diculik dan akhirnya dia dimasukin WeChat atau Tinder, dia dijual di sana. Apabila tim oposisi mendukung hal ini, maka mereka mendukung perjualan untuk prostitusi yang terjadi. Karena apa? Karena pada dasarnya aplikasi ini memudahkan kalian semua untuk menjual anak-anak kecil atau menjual wanita-wanita yang keluar di luar sana yang sendirian. Di sini kalian jual. Ini menurut harkat dan martabat wanita, yang dimana akan masuk ke poin saya terkait bagaimana ini tim mana yang dapat membuktikan, mana yang dapat sejalan dengan tujuan dari feminisme itu sendiri. Yang pertama, terkait dukungan. Apabila kita di sini secara tegas mengecam hal ini, maka kita akan mendapat dukungan dari masyarakat maupun dari wanita-wanita tersebut. Karena apa? Karena pada dasarnya lihat di sini di negara berkembang banyak orang di sini yang religius seperti Indonesia, yang mereka memang juga menentang hal ini, bukan mereka menentang adanya perkencanan dan sebagainya. Dari sini mereka ini akan terbuka pikirannya bahwa feminisme itu tidak seliberal itu. Ada hal di sini yang bisa masuk dalam feminisme itu dan mereka dapat mendukung. Sehingga apa? Feminisme dapat mendapatkan dukungan seperti apa yang telah kami katakan tadi, dan ini tidak ada di sisi mereka. Karena apa? Karena poin mereka di sini, mereka ingin memperjuangkan hanya satu hal saja, yang dimana fleksibilitas atau kebahagiaan seorang wanita. Di sini kami percaya bahwa kebahagiaan atau misalkan pasangan hidup itu bisa kalian dapatkan dengan apa? Dengan suatu proses yang tidak instan, tidak semena-mena scroll sana scroll sini kalian dapat pasangan, scroll sini kalian mungkin buka aplikasi online, kalian nemu orang yang cantik dan sebagainya, ternyata itu filter. Itu justru akan menimbulkan suatu masalah yang sangat amat besar di sisi kalian, bukan? Yang lalu di sekitar poin kedua, yang mana tim mana yang dapat menghadirkan perlindungan bagi wanita. Apabila tim oposisi berkata di sini tim kita, karena apa? Karena adanya mungkin offline dan sebagainya, justru kalian bisa mendapatkan pelecehan seksual yang lebih. Kami percaya iya mungkin itu dapat terjadi, namun di sini kita harus mengetahui juga mengapa hal tersebut dapat terjadi juga. Di sini aplikasi ini menjadi sebuah trigger untuk orang-orang tersebut melakukan pelecehan seksual. Karena apa? Karena pada dasarnya pertama di sini skenario-nya, kalian di sini buka aplikasi online, kalian buka Tinder, kalian mendaftarkan diri kalian, habis itu kalian ketemu orang. Akhirnya apa? Pas kalian ketemu di sini, kalian nggak tahu orangnya bagaimana, orangnya asing dan sebagainya. Mungkin mereka emang punya niat jahat dari awal. Di awal kalian dibaikin, dikasih bunga dan sebagainya, emot bunga, emot love dan sebagainya. Habis itu kalian ketemu, ya udah kalian malah digrepe-grepe atau diapa-apain. Itu justru bukan hal yang sangat amat buruk bagi wanita. Itu bukan trauma yang seberapa besar trauma yang akan terjadi bagi mereka, dan tidak ada orang yang dapat melindungi mereka di saat itu. Mungkin tim oposisi bisa datang dan berkata bahwa KPAI ada dan sebagainya. Kami percaya itu tidak akan cukup. Karena apa? Karena lihat di sini, apabila kalian ingin melapor ke KPAI, maka kalian harus trauma dulu, bukan? Kalian harus punya kasus dulu. Sedangkan di sisi kami memprevent hal itu. Kami meminimalisir hal-hal tersebut dapat terjadi. Di mana di sisi mereka menunggu untuk dilecehkan dan sebagainya, bukan? Sedangkan di sisi kami dengan ini kami bisa meminimalisir itu, bukan? Nah,
Lalu di sini terkait poin pertentangan kedua, yang dimana poin mungkin kebahagiaan. Di sisi mereka memperjuangkan kebahagiaan. Karena apa? Karena pertama, di sini mereka percaya apabila dengan aplikasi online ini mungkin mereka bisa mendapatkan kepuasan pribadi. Kenapa? Karena pada dasarnya di sini mereka dapat memperoleh suatu pasangan yang emang diajak chatnya enak gitu pada dasarnya. Tapi pada dasarnya di sini, apakah itu dapat menjadi tolak ukur kebahagiaan suatu wanita? Tentu tidak. Karena apa? Karena pada dasarnya untuk mendapat suatu kebahagiaan, maka kalian memerlukan cinta tulus, cinta sejati, bukan? Sedangkan bagaimana cara mendapatkan hal itu? Maka kalian harus bertemu orang itu secara langsung, mengetahui kepribadian mereka dan sebagainya. Justru poin mereka terkait bagaimana kepribadian itu justru akan mendukung di sisi kami. Karena apa? Karena apabila kalian bertemu orang tersebut secara secara offline, maka kalian dapat secara langsung melihat bagaimana mereka bertindak dan sebagainya. Tidak cuma suatu hal yang dibaik-baikin di sosial media, di Tinder itu sendiri. Kalian cuma dikasih fantasi, kalian hidup di fantasi kalian sendiri di sini pada dasarnya. Lalu di sini terkait poin yang kedua, yang dimana di sisi mereka di sini terkait dampak di sini. Pertama, dampak individu di sisi kami, yang dimana di sini individu ini dapat diminimalisir dampak buruknya. Karena apa? Karena pada dasarnya di sini mereka tidak seperti contoh yang diberikan pembicara kedua yang tadi, yang dimana di sini tidak adanya manipulasi data di sini. Mereka bilang ada pengawasan orang tua. Di sini kami percaya di sini sisi kami, maka wanita-wanita ini akan menjadi lebih bijak untuk memilih pasangan secara luring di sini, daripada di sisi mereka yang mereka hanya mengekspektasikan wanita-wanita ini. Mereka menggambarkan wanita sebagai sosok yang sangat amat desperate, pingin cari pasangan hidup semati. Mereka melupakan bahwa ada orang tulus seperti teman-teman mereka di sini yang ada untuk mereka di sini. Mereka melupakan hal itu. Mereka hanya berpikir bahwa wanita-wanita ini orangnya introvert, depresi dan sebagainya, mengurung diri di kamar sampai mereka perlu menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut, bukan? Nah, dampak secara skala besar atau skala makro di sisi kami adalah bagaimana di sini dapat memprevent pelecehan atau prostitusi, perdagangan prostitusi online yang sangat-sangat amat marak terjadi. Seperti yang pernah saya katakan tadi. Itulah mengapa kami bangga menjadi tim pemerintah.